Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya siswa kelas 4? Semoga kabarnya semuanya baik ya. Oke, untuk minggu ini kita sudah sampai pada di bab 3. Nah, bab 3 ini akan membahas tentang indahnya saling menghargai dalam keragaman. Untuk bagian yang pertama. Nah, bagian yang pertama ini nanti yang kita bahas adalah ajaran kebaikan dalam keragaman. Oke ya, langsung saja kita mulai. Kita awali dengan mengamati gambar. Coba kalian perhatikan gambar ini yang ada di kotaan ini. Kira-kira ini gambar apa? Ada yang tahu? Ini adalah gambar orang-orang dari berbagai negara ya. Ada yang mungkin mewakili dari negara Indonesia, mungkin ini ya. Kemudian ada juga yang mewakili dari Timur Tengah, mungkin yang ini. Ada juga yang mewakili dari negara-negara di Eropa, mungkin ini, dan lain sebagainya. Nah, ini ternyata manusia itu terdiri dari banyak negara. Ya, diantaranya ada Indonesia, kemudian nanti ada negara Arab Saudi, kemudian ada negara Belanda, dan lain sebagainya. Nah, di dunia ini terdapat banyak keragaman. Termasuk tadi, banyak ragam negara yang ada di dunia. Nah, kemudian selain banyak negara, di dunia ini juga berada banyak warna kulit. Warna kulitnya juga banyak, ada yang berkulit sawo matang seperti yang ada di Indonesia. Ada juga mungkin yang berkulit hitam, ada juga yang berkulit putih dan lain sebagainya. Beragam, tidak hanya satu warna kulit saja. Juga tinggi badannya berbeda-beda. Manusia di seluruh dunia ini tingginya berbeda-beda. Ada yang pendek-pendek gitu ya. Kemudian ada yang tingginya sedang, ada juga yang sangat tinggi-tinggi. Nah, ini mungkin antara negara satu dengan negara yang lain itu tinggi badannya juga berbeda. Itu semua merupakan keragaman dan itu merupakan sunnatullah yang harus kita terima. Kita tidak boleh memperdebatkan itu. Ya, kita juga tidak boleh mengunggul-unggulkan negara kita sendiri dibanding dengan negara yang lain. Itu semua sudah sunnatullah, sudah ketetapan Allah yang harus kita terima. Oke ya, itu. Jadi gambar yang pertama tadi terkait dengan negara di dunia itu banyak sekali, sangat beragam. Termasuk warna kulit itu juga beragam, tinggi badan juga beragam. Oke, sekarang berikutnya tentang gambar yang kedua ini. Coba kalian amati kira-kira ini yang saya kotai ini gambar apa. Nah, ini gambar kalau kita lihat itu adalah suku-suku ya. Suku-suku utamanya yang ada di Indonesia mungkin ya ini ada suku dengan yang ini juga berbeda. Nah, di Indonesia itu ternyata banyak suku bangsanya. Ya, apalagi di dunia pasti lebih banyak. Karena di Indonesia saja itu suku bangsanya banyak sekali. Nah, dari gambar itu bisa kita ambil kesimpulan bahwa ini ya di Indonesia terdapat banyak suku bangsa seperti yang saya sebutkan tadi. Contohnya ada suku Jawa, kemudian ada suku Batak, ada suku Sunda, ada suku Bugis, Dayak, dan lain-lain. Masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu di sini. Nah, ini contoh ini sudah mewakili banyak suku yang ada di Indonesia, tidak hanya satu saja. Nah, adanya banyak suku ini juga termasuk sunnatullah, sudah termasuk ketetapan dari Allah yang tidak bisa kita hindari. Dan kita tidak bisa memilih. Ya, misalnya kita mau dilahirkan di suku apa gitu, tidak bisa. Itu semua sudah ketetapan dari Allah. Makanya kita harus menerima kita itu dilahirkan dari suku apa. Kemudian kita juga tidak boleh terlalu membangga-banggakan suku kita sendiri. Ya,
itu kemudian meremehkan suku yang lain, itu tidak boleh. Karena semuanya itu sudah ketetapan dari Allah, merupakan sunnatullah. Itu gambar yang kedua. Berikutnya gambar yang ketiga. Ini gambar yang saya lingkari ini, yang saya kotai ini, kira-kira gambar apa? Ini jelas ya. Ini adalah beberapa gambar keragaman dari agama. Di Indonesia itu agamanya tidak hanya satu, ya, tapi beragam. Ada banyak agama, ya, berdasarkan gambar itu. Kemudian ini ya, terdapat banyak agama. Apa saja agama yang ada di Indonesia? Di antaranya ada agama Islam. Kemudian ada agama Kristen. Kristen itu dibagi menjadi Kristen Katolik, ada Kristen Protestan. Kemudian ada agama Hindu. Berikutnya ada agama Buddha. Kemudian ada agama Konghucu. Ya, itu semua adalah beberapa agama yang ada di Indonesia. Jadi di Indonesia itu terdapat banyak agama, lebih dari satu agama. Nah, terdapatnya banyak agama ini juga merupakan sunnatullah. Sudah merupakan ketetapan dari Allah, dan berbeda-beda agama itu harus kita hormati. Kita tidak boleh memaksakan orang lain untuk, atau pemeluk agama lain untuk memeluk agama kita. Ya, kita tidak boleh memaksakan itu. Bahkan di surat Al-Kafirun itu disebutkan lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kita harus menghormati antar pemeluk agama yang satu dengan pemeluk agama yang lain. Kita tidak boleh mengolok-olok pemeluk agama yang lain. Kita harus saling menghargai. Itu semua juga merupakan sunnatullah. Berikutnya yaitu terkait dengan ajaran kebaikan. Ya, itu tadi kalau yang pertama tadi keberagaman, baik itu beragam tentang negaranya, tentang suku bangsanya, tentang agamanya. Sekarang tentang ajaran kebaikannya. Jadi kebaikan itu selalu diajarkan oleh setiap agama yang ada di Indonesia. Jadi agama yang saya sebutkan tadi di awal tadi semuanya pasti mengajarkan kebaikan. Tidak ada satu ajaran agama pun yang mengajarkan kejahatan. Semua agama pasti mengajarkan kebaikan. Nah, semua agama juga mengajarkan pada pemeluknya untuk saling menghormati, baik antar sesama agama atau berbeda agama. Pasti selalu mengajarkan harus menghormati. Kemudian juga mengajarkan lemah lembut, kasih sayang, dan juga mengajarkan cinta damai dan lain-lain. Nah, kesemuanya ini mulai dari saling menghormati, lemah lembut, cinta damai, itu merupakan beberapa contoh dari kebaikan. Lalu kebaikan itu menurut agama Islam itu apa? Atau kebaikan dalam Islam itu apa? Dalam Islam, kebaikan itu disebut juga sebagai akhlak mulia. Jadi kalau orang yang selalu berbuat baik dalam Islam berarti mempunyai akhlak yang mulia. Dan berbuat baik atau akhlak mulia itu merupakan pokok dari ajaran agama Islam. Jadi ajaran agama Islam itu selalu mengajarkan kebaikan. Karena pada pokoknya kebaikan itu merupakan inti atau pokok dari ajaran Islam. Kemudian macam-macam akhlak mulia yang ada di Islam itu yang pertama ada akhlak mulia kepada Allah. Jadi kita harus mempunyai akhlak yang mulia kepada Allah. Contohnya adalah sholat. Sholat bagaimana ini yang termasuk akhlak mulia ya? Yang sholat tepat waktu ya, sholat di awal atau di waktunya itu. Lebih-lebih kalau mau sholat di awal waktu lebih baik. Kalau mau sholat berjamaah juga lebih baik. Kemudian sholatnya tertib, sehari semalam sholat 5 kali, mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya.
Nah, itu semua termasuk akhlak mulia kepada Allah. Berikutnya, ada akhlak mulia kepada sesama. Sesama di sini maksudnya adalah sesama manusia. Contohnya apa akhlak mulia kepada sesama itu? Yaitu contohnya adalah kita berlaku lemah lembut, berlaku kasih sayang, cinta, damai, tidak saling mengolok-olok, hidup rukun, tidak bermusuhan. Itu semua merupakan akhlak yang mulia kepada sesama. Berikutnya, selain akhlak mulia kepada Allah dan kepada sesama, yang ketiga yaitu akhlak mulia kepada alam sekitar. Alam di sekitar di sini ya termasuk akhlak kepada hewan, akhlak kepada tumbuhan dan lain-lain. Contohnya yaitu mengasihi hewan. Nah, ini misalnya kita punya hewan piaraan, misalnya kucing. Maka karena kita punya hewan piaraan ya harus kita beri makan agar tidak kelaparan. Itu merupakan contoh akhlak kepada alam. Ya, baik itu kepada hewan atau kepada tumbuhan. Kalau kepada tumbuhan ya misalnya kita punya penanam bunga. Ya, bunganya itu harus kita sirami, kita pupuk dan lain sebagainya. Itu 3 akhlak ya, akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama, dan akhlak kepada alam sekitar. Nah, kemudian teladan kebaikan apa yang bisa kita contoh? Yaitu mari kita sebarkan kebaikan kepada semua orang. Ya, kepada semua orang kita harus berbuat baik. Baik itu mungkin ada yang kepada teman atau kepada orang lain, kepada tetangga, kepada sekitar kita, kepada masyarakat. Mari kita sebarkan kebaikan. Contohnya, jika ada orang yang jatuh, maka ayo kita tolong tanpa melihat agamanya, ya. Misalnya ada yang jatuh sama, beragamanya sama, ya kita tolong. Meskipun agamanya berbeda, juga harus kita tolong. Ya, karena terjatuh ya kita menolong. Kemudian kalau ada orang yang tersesat jalan, ya kita bantu agar tidak tersesat. Ya, tanpa melihat sukunya. Misalnya kok berbeda suku, ada orang yang bertanya jalan ini mana ya arahnya, ya harus kita bantu. Ya, mari kita sebarkan kebaikan kepada semua orang. Bisa kira-kira kalian mempraktekkan itu, menerapkan, menyebarkan kebaikan kepada semua orang? Pasti bisa ya? Pasti. Oke, sementara itu semoga sedikit materi ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.